Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan untuk membaca doa ketua kelas memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak bisa ya. Aisyah Nabila bisa hadir. Kira-kira sejarah apa atau perjalanan hidup apa yang paling mengesankan yang ada pada diri kalian? Ayo, siapa yang mau menjawab pertanyaan Bapak ini? Peristiwa apa? Ya, monggo. Siapa namanya? Alfiyatun Najiha. Alfia, silakan. Peristiwa apa berdiri? Saya pernah menjadi siswa teladan di waktu SD. Alfia ini pernah menjadi siswa teladan pada saat SD. Luar biasa. Kasih apresiasi yang luar. Sebelum masuk pada pembahasan materi, silahkan perhatikan tulisan yang ada di layar depan. Ini adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya itu ada 6. Pertama, peserta didik kita mampu menganalisis asal-usul pengertian sejarah. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri sejarah. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis manfaat atau kegunaan sejarah. Baiklah, berikutnya coba perhatikan ini gambar yang ada di depan ini. Tadi sudah saya sampaikan asal-usul sejarah di dalam tujuan pembelajaran yang harus kita capai, gitu ya. Maka berdasarkan pada gambar ini, saya ingin bertanya. Ini adalah fenomena, persoalan, fenomena gambar yang akan saya tanya kepada kalian. Bagian-bagian pada gambar ini apa? Ini gambar apa dulu? Apa yang harus kalian selesaikan dari gambar ini nanti? Bagaimana gambar ini bisa tumbuh berkembang kalau dihubungkan dengan proses terciptanya sejarah kejadian dalam sejarah. Jadi apa dan bagaimana sejarahnya? Itu gambar yang pertama. Kemudian kita perhatikan pada gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini gambar apa kira-kira? Ada yang tahu? Berdiri coba. Oke, berdiri. Gambar apa? Ini gambar apa? Gambar Hiroshima, kejadian peristiwa Hiroshima Nagasaki di Jepang. Bagus, kasih aplaus sama Alfi. Dia sudah membuktikan bahwa kejadian masa lalu yang pernah dinobatkan sebagai siswa teladan ini betul-betul masih melekat sampai sekarang dia jaga betul. Sehingga ketika ada pertanyaan sebagaimana yang terdapat di gambar ini, dia peka masih. Kalau gambar ini, yang lain, belakang, gambar apa? Ya, tadi boleh. Berdiri. Soekarno membaca proklamasi. Soekarno membaca teks proklamasi. Persoalan yang dimungkinkan muncul pada persoalan ini, tentukan konsep manusia pada gambar tersebut ya di depan. Kemudian yang kedua, tentukan konsep waktu yang terdapat pada gambar di depan. Yang ketiga, tentukan konsep ruang yang terdapat pada gambar. Perhatikan. Nah, ini kita masuk pada sesi diskusi kelompok. Kelompok 1, apa yang harus diselesaikan? Yang harus dibahas, membahas apa dan bagaimana pengertian, ciri-ciri dan kegunaan atau manfaat sejarah. Acung tangan, nomor 1 mana? Nah ini ya, ini tugas yang harus diselesaikan dari kelompok 1. Kemudian yang kedua, kelompok 2 membahas apa dan bagaimana konsep manusia, ruang dan waktu
dalam sejarah. Jadi ini kelompok 2. Mana kelompok 2? Ya, LKPD-nya sudah ada tadi? Sudah ada. Kelompok 3 membahas apa dan bagaimana perubahan berkelanjutan dalam sejarah berdasarkan gambar yang Bapak tampilkan. Kemudian rumuskan jawabannya pada LKPD yang telah Bapak berikan tadi. Ayo dibantu temannya, rumuskan, buka bukunya dibaca, buku paketnya itu sambil membantu temannya. Anak-anakku sekalian, kalian sudah selesai menyelesaikan LKPD, lembar kerja peserta didik sebagai bahan diskusi kelompok, di mana hasilnya harus kalian presentasikan. Kelompok 1 saya kasih waktu untuk mempresentasikan pertama. Siapa yang akan presentasi ini? Berdiri. Berdiri. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Najila, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang membahas tentang keterkaitan antara peluang dengan sejarah. Pertama, saya akan Boleh agak memberikan keras suaranya biar dengar semua. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian sejarah. Sejarah etimologi. Kata sejarah berasal dari kata sejarah yang artinya sesuatu. Kenapa peluang? Karena proses perkembangannya menyertai peluang. Jika dikaitkan dengan sejarah, dapat disimpulkan bahwa manusia itu hidup terus berkembang. Tertunggu seiring perjalanan waktu, manusia itu berubah. Biasanya, orang-orang dulu mengabadikan hal-hal pendahulunya agar tidak hilang dan tidak terlupakan, maka ia mengabadikan dalam bentuk sejarah. Sedangkan secara istilah, sejarah dapat didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang terjadi di masa lalu dalam kehidupan umat manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Pelajaran. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, dikasih aplaus dulu buat kelompok 1. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya hanya ingin bertanya. Sebagaimana yang telah saudari sampaikan, bahwa sejarah adalah suatu peristiwa yang terjadi di masa lalu. Pertanyaan saya, apakah semua peristiwa yang terjadi di masa lalu itu peristiwa sejarah? Ya. Bagus. Kasih aplaus buat dia. Dan kelompok. Baik, saya Anis dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pada dasarnya, sejarah memang kejadian masa lalu. Namun, tidak semua peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa dikatakan peristiwa sejarah. Peristiwa masa lalu bisa dikatakan sebagai peristiwa sejarah apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Unik. 2. Abadi. 3. Penting. 4. Objektif. Kelompok 1 akan menyampaikan. Saya, Pak. Ya, silahkan berdiri, sebutkan nama dan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Ahmad Priyabudi. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami di kelompok 2. Yang pertama, konsep manusia dalam sejarah. Konsep manusia dalam sejarah diposisikan sebagai subjek dan objek. Manusia sebagai subjek sejarah berarti tindakan manusia dalam menentukan arus kesejarahan. Manusia menjadi penggerak sejarah. Perannya dalam peristiwa sejarah layaknya pemeran utama dalam drama. Nomor 2, konsep ruang dalam sejarah. Ruang adalah sebuah tempat yang dapat merekam aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan konsep ruang dalam sejarah
sejarah. Yang ketiga, konsep waktu dalam sejarah adalah menjadi penanda kapan peristiwa itu terjadi. Baik, terima kasih. Baik, kasih aplaus sama Fandi ya. Mari perkenalkan, nama saya Ida Sofina, perwakilan dari kelompok 1 yang bertanya ke kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Bagaimana keterkaitan antara manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah? Bagus. Kasih aplaus buat benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya tadi dari kelompok 1 ya. Manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah tidak dapat dipisahkan, sebab manusia adalah aktor atau pelaku dalam sejarah, sedangkan ruang adalah tempat di mana peristiwa sejarah itu terjadi, dan waktu adalah yang menjadi penanda kapan peristiwa itu akan terjadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa manusia dalam beraktivitas tidak akan pernah lepas dari ruang dan waktu. Terima kasih. Bagus, Fandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardianto Fitri Aziz, perwakilan dari kelompok 3, akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu untuk waktunya. Oke, saya kira cukup. Silakan siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran pada hari ini ngacung tangan. Ya, Pak. Ya, Fandi lagi. Silakan Fandi, boleh. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah bahwa sejarah merupakan peristiwa yang terjadi di masa lalu dalam kehidupan umat manusia yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi, manusia sebagai aktor sejarah tidak bisa lepas dari ruang dan waktu. Terima kasih. Mari kita sama-sama merefleksikan diri. Kira-kira apa yang pembelajaran yang pada hari ini yang kurang, atau kelebihan-kelebihan apa yang menarik pada pembelajaran pada hari ini. Silakan siapa yang dapat memberikan komentar, memberikan tanggapan terhadap pembelajaran pada hari ini, kesulitan mungkin yang materi yang disampaikan pada hari ini. Pembelajaran hari ini berbeda dengan pembelajaran sebelumnya, di mana kami belajar berkelompok sehingga proses pengetahuan yang kami peroleh akan dari pengalaman belajar kami sendiri. Agar pembelajaran pada hari ini diingat dan selalu diingat oleh kita semua mendapatkan hasil. Kita lihat kuis berikut. Perhatikan di depan, Bapak baca. Sejarah selalu berhubungan dengan manusia karena Subjek dan objeknya adalah manusia. jadi subjek dan objeknya adalah manusia. Oke, 100 buat kalian semua. Pembelajaran pada pertemuan berikutnya adalah materi sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai ilmu, dan sejarah sebagai seni. Silahkan untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini agar bermanfaat. Kita tutup dengan pembacaan doa. Berdoa